Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurul Fadilah, NPM 2121011004 dari Hukum Keluarga Islam kelas C. Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional, istilah dan pengertian hukum perdata internasional yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah Privat International Law, International Privat Law, Internationales Privat Recht, Droit International Priv, Drito International Privto. Kemudian Profesor Mukhtar Kusumadja berpendapat bahwa hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan menurut Profesor Sunaryati Hartono berpendapat bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Jadi yang internasional itu adalah hubungannya, sedangkan kaidah-kaidah hukum perdata internasional adalah hukum perdata nasional. Dengan demikian, masing-masing negara yang ada di dunia ini memiliki hukum perdata internasional sendiri, sehingga akan dikenal hukum perdata internasional Indonesia, HPI di Jerman, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. Pertama itu subjek hukum perdata internasional diterangkan oleh Mustar Kusumadja. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek internasional ada 6, yaitu negara, organisasi internasional, palang merah internasional, Tata Suci Vatika, pemberontakan, dan individu. B. Sumber hukum perdata internasional. Sumber HPI adalah sumber hukum nasional karena dia merupakan bagian dari sumber hukum nasional. Sumber hukum perdata internasional itu yang pertama ada undang-undang nasional dan kebiasaan nasional. Yang kedua, traktat dan kebiasaan internasional. Yang ketiga, jurisprudensi internasional maupun nasional. 4. Doktrin internasional maupun nasional. Masalah-masalah pokok dalam perdata internasional menurut Sunaryati Hartono, HPI hendak mencari jawaban terhadap 3 masalah pokok yang menyangkut peristiwa hukum yang ada unsur asing, yaitu hakim mana yang berwenang, yang kedua hukum mana yang berlaku, yang ketiga dan bila mana serta sampai di mana hakim nasional harus memperhatikan putusan hakim asing. Menurut Bayu Seto, pokok HPI itu meliputi hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan, yang kedua hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing, 3. Bila mana atau sejauh mana pengadilan harus menurut David Seigel dan PM Narto bahwa permasalahan utama HPI adalah 1. Kewenangan pengadilan yang mengadili perkara, 2. Hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing dan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Ruang lingkup hukum perdata internasional mengenai ruang lingkup HPI, Sudargo Utama menyatakan adanya berbagai pendapat atau pandangan, yaitu pertama, HPI sama dengan Recht Top Pashirecht, yang kedua HPI sama dengan choice of law dan choice of jurisdiction, yang ketiga HPI sama dengan choice of law ditambah choice of jurisdiction dan condition des étrangers. 4. HPI sama dengan choice of law ditambah dengan choice of jurisdiction, condition des étrangers dan nationalis. Titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Istilah dan pengertian titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Titik pertalian atau titik taut dalam HPI bisa juga disebut dengan istilah Aanknopingspunten dalam bahasa Belanda, connecting factors atau point of context dalam bahasa Inggris. Titik atau taut pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu
stelsel hukum, titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu negara atau tempat tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Macam-macam titik pertalian itu adalah titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Dua titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Faktor-faktor yang termasuk ke dalam titik pertautan primer yaitu: pertama, kewarganegaraan; yang kedua, bendara kapal dan pesawat udara; yang ketiga itu domisili; yang keempat, tempat kediaman, persoalan tempat kediaman seseorang, tempat kediaman badan hukum, dan yang terakhir itu pilihan hukum intern. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan pilihan hukum intern yang termasuk dalam titik pertautan sekunder yaitu: tempat terletak benda. Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan. Dua, tempat yang dilangsungkan perbuatan hukum. Tempat di mana perbuatan hukum dilangsungkan atau perjanjian dibuat merupakan faktor yang menentukan akan hukum harus diberlakukan. Yang ketiga itu tempat dilangsungkan atau diresmikan. Perkawinan, asas lex loci celebrations, tempat ditandatanganinya kontrak. Menurut teori lex loci contractus ini, hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana kontrak itu dibuat, tempat dilaksanakannya perjanjian, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Pilihan hukum maksud para pihak adalah faktor yang menentukan apa yang berlaku. Status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Ruang lingkup status personal, isi dan luas bidang. Konsepsi luas terdiri dari kewenangan hukum, menikmati dan hilangnya hak keperdataan, kecakapan bertindak, perlindungan kepentingan perorangan, hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri, kekuasaan orang tua, perwalian, hukum keluarga, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, menjadi dewasa, pengampuan, soal perwarisan. Konsepsi sempit hukum diakui. Konsepsi sempit adalah dikurangi hukum harta benda, perkawinan, dan hukum waris. Cara-cara menentukan status personal. Dalam menentukan status personal seseorang di dunia terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial. Menurut prinsip nasionalitas, status personal seorang ditentukan berdasarkan nasionalitas atau kewarganegaraan orang tersebut. Menurut prinsip domisili, status personal orang ditentukan berdasarkan prinsip hukum domisili seseorang. Masing-masing aliran mempunyai pembelaan-pembelaannya dan alasan-alasan tertentu. Kesatuan pendapat antara kedua aliran ini tidak dapat diharapkan akan tercapai. Seringkali kepentingan-kepentingan sendiri dan negara-negara masing-masing memegang peranan untuk menentukan sistem yang dipilih. 1. Asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum kewarganegaraan orang asing. Asas ini juga digunakan dalam pasal 16 Allegemen berpaling van Vatgeving yang secara teoritis masih berlaku di Indonesia. Asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Ada dua asas utama yang dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas teoritaritas atau domisili. Dalam kelompok ini dapat disebut semua negara Inggris yang menganut common law, juga Skotlandia, Afrika Selatan, dan Quebec. Pasal 6 CC dapat disebut di sini Denmark, negara-negara Amerika Latin. Asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan. Cara-cara menentukan kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Perlunya asas kewarganegaraan adalah supaya orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh kepada kekuasaan atau kewarganegaraan lain. Secara teoritis, penentuan status kewarganegaraan terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu asas ius soli dan asas ius
sanguinis. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat kelahirannya, sedangkan asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini antara lain asas ius sanguinis merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Asas ius soli secara terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan secara berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbagi bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan merupakan asas yang menentukan kewargaan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Cara-cara mendapatkan warga negara Republik Indonesia yaitu status WNI dapat diperoleh oleh orang asing melalui berbagai cara yang bersifat alternatif, yaitu yang pertama naturalisasi. Naturalisasi adalah proses pewarganegaraan seseorang setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Naturalisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Disebut dengan naturalisasi biasa bila naturalisasi dilaksanakan berdasarkan permohonan seseorang, sementara naturalisasi istimewa adalah naturalisasi yang diberikan negara kepada seseorang karena seseorang itu dinilai telah berjasa kepada negara. Perkawinan orang asing di Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena melakukan perkawinan dengan WNI. Peroleh WNI tersebut tanpa melihat jenis kelamin WNI yang menikah, laki-laki atau perempuan. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan menyebut warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan penjabat. Apabila orang asing melakukan perkawinan yang sah dengan permohonan Indonesia, hak penyampaian pernyataan ada pada suami yang berkewarganegaraan asing. Sedangkan kalau orang asing melakukan perkawinan yang sah dengan laki-laki, hak menyampaikan pernyataan ada pada istri yang berkewarganegaraan asing. Berdasarkan WNI karena kelahiran, pendaftaran menjadi WNI dilakukan dalam hal anak yang lahir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf C, huruf D, huruf H, huruf I, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebelum undang-undang ini diundang-undangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui penjabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah undang-undang ini diundang-undangkan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Asas-asas dalam penentuan kewarganegaraan. Pasal 4 huruf C menyatakan warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Pasal 4 huruf D menyatakan warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Pasal 4 huruf H menyatakan warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anak, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Pasal 4 huruf I menyatakan warga negara Indonesia adalah anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ibu dan warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Domisili, pengertian dan pengaturan hukum mengenai domisili yang berlaku di berbagai negara tidaklah sama. Namun demikian, dalam kondisi domisili yang dikenal di mana-mana dalam suatu corak utama dalam konsep domisili, yaitu yang dimaksud dengan domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Bisa juga dikatakan bahwa domisili adalah tempat di mana hukum menganggap seseorang setiap waktu bisa dicapai untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya, sekalipun secara nyata mungkin yang bersangkutan tidak berada di tempat itu.
Kualifikasi ASI Hukum Perdata Internasional. Pengertian dan istilah kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Dalam hukum perdata internasional, masalah kualifikasi yang merupakan masalah ini ditandatangani secara lebih khusus karena dalam perkara-perkara HPI orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlaku lebih dari satu sistem atau aturan-aturan hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu, dan masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. B. Macam-macam kualifikasi fakta. Yang kedua, kualifikasi hukum. Yang ketiga, teori-teori kualifikasi. Teori kualifikasi Lekfori. Hukum materi dari sang hakim adalah yang harus dipergunakan dalam kualifikasi ini. Kelebihan dari teori kualifikasi ini adalah mempermudah suatu perkara untuk diselesaikan karena hukum yang dipergunakan adalah hukum materi yang dipahami oleh hakim. Akan tetapi di sisi lain, kelemahan teori ini adalah kemungkinan timbulnya ketidakadilan sebab terjadi adanya ukuran yang mungkin saja tidak sesuai dengan hukum asing yang seharusnya diberlakukan atau bahkan ukuran yang sama sekali tidak dikenal dalam hukum asing tersebut. 2. Teori kualifikasi Lex causi. Maksud dari teori ini adalah guna menentukan kaidah HPI mana dari Lex fori yang paling erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin diberlakukan. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang bersangkutan dengan perkara. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah HPI mana dari Lex fori yang erat kaitannya dengan hukum asing yang seharusnya berlaku. 3. Teori kualifikasi bertahap. Adanya keberatan terhadap teori Lex causi menyebabkan munculnya teori kualifikasi yaitu teori kualifikasi bertahap. Alasannya keberatan tersebut terletak pada ketidaksetujuan bahwa tidak mungkin kualifikasi dilakukan dengan Lex causi yang sesungguhnya hukum yang hendak diberikan itulah yang justru masih perlu ditentukan dengan bantuan proses kualifikasi. 4. Teori kualifikasi otonom. Kualifikasi otonom pada dasarnya menggunakan metode perbandingan hukum untuk membangun sistem kualifikasi yang berlaku secara universal. Kualifikasi HPI status personal perkawinan. Cara menentukan status personal itu dengan cara asas personalitas kewarganegaraan, asas teoritas atau domisili. Yang kedua, kualifikasi HPI hukum benda. Yang ketiga, kualifikasi HPI perbuatan melawan hukum. Yang keempat, dapat ditarik unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Misalnya, adanya suatu perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban. Renvoy, definisi dan konsep renvoy dalam hukum perdata internasional. Konsepsi renvoy sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara HPI dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern Lex fori atau sistem hukum lain selain Lex causi apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil. Secara umum, renvoy adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI Lex fori. Hukum dengan masalah kualifikasi di dalam hukum internasional. Kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menetapkan konsepsi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Macam-macam kualifikasi di dalam HPPI. Kualifikasi fakta, kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dan suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum dan kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yang dianggap harus berlaku. B. Kualifikasi hukum. Kualifikasi hukum adalah pergolongan pembagian seluruh kaidah hukum dalam pengelolaan atau pembidangan kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori kualifikasi. Kualifikasi menurut Lex fori, menurut teori yang ditokohi Ranshan dan Bertin ini, kualifikasi ini harus dilakukan menurut hukum material pihak hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, pengertian hukum yang ditemukan, kaidah
HP harus dikualifikasi menurut sistem hukum negara sang hakim sendiri. Kualifikasi menurut Lekhaus. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang terkait dengan kasus. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menetapkan kaidah-kaidah HPI mana dari Lex Flori yang erat hubungan dengan hukum asing yang seharusnya berlaku. 3. Kualifikasi bertahap. Teori ini bertitik tolak belakang dari keberatan terhadap teori kualifikasi Lekhaus. Kualifikasi ini mungkin dilakukan berdasarkan Lekhaus saja sebab sistem hukum apa atau mana yang hendak ditetapkan sebagai Lekhaus masih harus ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui proses kualifikasi pula. Karena itu untuk menentukan Lex Cha, mau tidak mau kualifikasi ini harus dilakukan berdasarkan Lex Flori terlebih dahulu. Pengertian ketertiban umum. Berharap persoalan pokok HPI antara lain personal umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem atau kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya kedua personal itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dengan HPI, yaitu persoalan sejauh mana suatu pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya suatu unsur asing dalam suatu perkara. Ruang lingkup ketertiban umum adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum dapat meliputi aspek yang pertama itu tertib pemerintah, segala tindakan dan urusan masyarakat yang berhubungan dengan kepemerintahan, di mana jika segala ketertiban tidak dilaksanakan maka akan sulit pemerintah dalam menjalankan administrasi dan perizinan di suatu negara. B. Adapun yang menjadi ruang lingkup tertib pemerintahan mengatur tentang 1. Tertib kependudukan, 2. Administrasi dalam kewajiban warga negara dan pengaturan dan pengawasan. Yang ketiga itu tertib K3 umum. Yang keempat C. Tertib lingkungan, kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan dari segi yang dapat merusak ekosistem lingkungan. D. Tertib sosial, hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya ketertiban bermasyarakat diatur norma kesopanan dan kesusilaan. Pencegahan dan pemberantasan hak nyimpang, hak dan kewajiban dalam menjalani norma agama agar terciptanya masyarakat yang terhindar dari segala penyimpangan. Perlindungan masyarakat. Fungsi ketertiban umum. Secara tradisional doktrin HPI membedakan dua fungsi lembaga open order. Fungsi negatif yaitu untuk menghindari pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing bila memberlakukan tidak akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep dasar Lex Flori. Ketertiban umum menurut hukum nasional. Asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dan yang sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dari definisi hukum yang dirumuskan oleh Profesor Mokhtar Kusumadja. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan dalam kenyataan. Hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh merupakan terjemahan dari vested di bidang HPI mengandung arti hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri atau yang dilahirkan dan berasal dari tata hukum asing. Istilah hak berasal dari hak menuntut hukum diarahkan kepada hak-hak di bidang kebendaan, di bidang kekeluargaan, dan status personil. Pengertian penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang berkaitan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya sebab baginya berlaku hukum asing. 2. Akan tetapi di pihak yang lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini, penyeludupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu. Penyelundupan hak-hak dan yang telah diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh sering digunakan dengan right and obligation, create, obrate, atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI apakah hak dan kewajiban hukum yang
dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh lex fori. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right and obliques, creed, approach, atau hak dan kewajiban hukum yang tertib berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI, apakah hak dan kewajiban yang memiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui. Contoh penyeludupan hukum. Dalam beberapa dikta hukum perdata internasional terdapat beberapa contoh tentang penyeludupan hukum yang telah menjadi bahan kajian dari para pakar hukum perdata internasional. Adapun beberapa contoh yaitu yang pertama, perkawinan sering dalam praktek persoalan penyeludupan hukum ini dicontohkan melalui suatu kasus perkawinan. Misalnya terjadi para pihak menggunakan berbagai cara penyeludupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara tersebut, maka mereka tidak mungkin dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum nasional. Maka mereka menggunakan berbagai cara tipu muslihat untuk mengelakkan hukum nasionalnya sendiri. 2. Perceraian. Selain pada kasus-kasus perkawinan, dalam kasus perceraian juga terjadi penyelundupan hukum. 3. Kasus-kasus lainnya istilah penyelundupan hukum atau dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang diakui di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindari diri dari aturan-aturan lex fori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Personal terbatas yang didirikan di luar negeri, beberapa fasilitas diberikan untuk pendirian perusahaan dengan hanya membayar pajak yang sangat sedikit dan dibebaskan terhadap kewajiban-kewajiban lainnya. Untuk mengelakkan pajak-pajak, seringkali orang atau pengusaha mendirikan badan hukum di negara-negara tersebut, sedangkan pusat-pusat kegiatan perdagangan adalah di negara lain. Saat ini terkenal negara-negara seperti British Virgin Islands dan negara lainnya yang dikenal dengan sebutan tax haven countries. Menyeberang situ beberapa praktek tentang seorang Prancis yang bertempat tinggal di Evian-les-Bains di bagian tepi Prancis. Dari satu jenawa hendak membuat perjanjian untuk memberikan hadiah, karena menurut hukum Prancis untuk perbuatan hukum ini diberlakukan suatu akte notaris yang memakan biaya, sedangkan menurut hukum Swiss tidak menyeratkan akte notaris, cukup dengan akte tertulis saja. Maka untuk menghemat ongkos notaris, warga negara Prancis menyeberang situs dengan membuat perjanjian tersebut menurut bentuk formil yang diminta oleh hukum Swiss. Persoalan pendahuluan atau Vortrecht merupakan permasalahan hukum dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir, seperti persoalan yang menyangkut perkawinan dalam HPI mengenai warisan. Contoh permasalahan dalam warisan yang pertama itu menentukan sah atau tidaknya kedudukan ahli waris. Yang kedua, Vortrecht muncul lebih dari satu peristiwa menentukan sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Yang ketiga, apabila salah satu dari orang tua anak itu sebelumnya pernah menikah, maka perlu menentukan sah atau tidaknya perceraian dari pernikahan yang terdahulu. Apa saja persyaratan Vortrecht? Yang pertama itu main isu, perkara yang dihadapi merupakan masalah HPI yang sesuai dengan kaidah dan tunduk pada hukum asing. Yang kedua, subsidiari isu, dalam perkara yang sama harus mengandung unsur asing yang dapat timbul sebagai masalah hukum perdata internasional. Lex cause, kaidah HPI untuk menentukan lex cause bagi subsidiarinya isu akan memperoleh kesimpulan yang berbeda dengan main isu. Bagaimana cara penyelesaian Vortrecht? Yang pertama itu absorption, yang kedua repartition, yang ketiga case by case approach. Yang kesimpulannya, persoalan pendahuluan lahir jika putusan hukum bergantung pada ketentuan sah dan tidaknya suatu hubungan atau persoalan hukum lain. Persoalan pendahuluan harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan berakhir. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.